Halo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Nah, di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan dari teman online teman-teman. Karena beberapa hari yang lalu ya, itu ada yang tanya tentang kalau data yang pernah diubah itu bisa bekerja di Jepang atau tidak, dan kemudian ada yang bertanya tentang kalau pernah menjadi kaburan di salah satu negara gitu ya, tapi bukan negara Jepang gitu, itu bisa bekerja juga di Jepang atau tidak gitu. Nah, buat kalian yang penasaran dengan jawaban aku, jangan lupa untuk simak video aku sampai akhir. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas dulu ya tentang data yang pernah diubah gitu ya, atau dulunya mungkin datanya pernah dituakan gitu ya buat bekerja di salah satu negara gitu. Nah, itu kira-kira bisa kerja di Jepang atau tidak? Nah, untuk jawabannya itu insya Allah bisa ya teman-teman. Untuk data yang pernah dituakan itu, atau mungkin data yang pernah diubah gitu ya, itu nanti tidak dipakai lagi teman-teman. Jadi nanti kita bikin data baru lagi ya. Untuk data yang lama itu, yang tidak sesuai itu nanti itu dinonaktifkan ya teman-teman. Jadi sudah tidak dipakai lagi. Nah, kita bikin data yang sesuai dengan ijazah gitu ya, ijazah, KTP, pokoknya data diri kita yang asli gitu ya, yang sesuai gitu. Jadi nanti data yang lama itu tidak dipakai lagi. Jadi kalian tidak perlu khawatir ya teman-teman. Mungkin ya prosesnya lumayan panjang ya, tapi nanti kita bisa pakai data yang asli teman-teman buat bekerja di Jepang. Jadi kalian tidak perlu khawatir gitu ya. Kalian kan berpikirnya data kalian udah pernah dirubah gitu ya. Kalau untuk kembali ke negara yang pernah kalian masuki dengan data yang mungkin pernah dirubah, mungkin itu udah susah ya, atau mungkin bahkan udah tidak bisa kembali lagi ke negara tersebut gitu. Tapi kalau untuk beda negara, setahu saya itu sih bisa ya teman-teman, tapi pakai data kita yang asli, yang benar gitu ya, sesuai dengan ijazah. Nah, kemudian untuk pertanyaan kalau pernah menjadi kaburan gitu ya di negara lain gitu juga, apa bisa bekerja di Jepang? Nah, jawabannya itu insya Allah juga bisa ya teman-teman. Sebenarnya hampir mirip sama yang sebelumnya itu. Untuk bekerja di Jepang itu juga tidak masalah teman-teman. Insya Allah kalian itu bisa bekerja di Jepang ya, karena setahu saya itu kan tidak ada hubungannya dengan negara yang sebelumnya ya. Kalau kalian pindah negara itu insya Allah bisa bekerja di negara tersebut. Misalkan kalian pernah bekerja di satu negara gitu, dan kalian pernah menjadi kaburan di situ, terus kalian pingin pindah negara, itu kan nggak ada hubungannya ya teman-teman. Jadi insya Allah bisa gitu. Nah, buat kalian yang mungkin penasaran dengan dua hal tersebut, ya seperti itu ya jawaban dari saya itu menurut sepengetahuan saya gitu ya. Karena sudah banyak sih yang saya tahu secara langsung gitu ya, dari teman saya itu juga ada gitu, yang mungkin pernah menjadi mantan kaburan dari negara lain terus bekerja ke negara lain gitu, itu bisa gitu teman-teman. Terus untuk data yang pernah diubah gitu ya, ada juga yang bekerja di Jepang gitu, dan itu bisa teman-teman karena memakai data yang asli gitu. Jadi misalkan seperti paspor ya, mungkin datanya pernah dituakan gitu umurnya gitu, terus nanti dia itu bikin paspor yang asli gitu ya, sesuai dengan ijazah. Untuk paspor yang lama itu dinonaktifkan, sudah tidak dipakai lagi gitu teman-teman. Jadi ibaratnya seperti terlahir baru ya. Dan untuk identitas yang lama itu nggak perlu khawatir teman-teman.
Nah, mungkin cukup sekian penjelasan aku hari ini, dan buat kalian yang sudah menonton video aku sampai akhir, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman, karena dukungan kalian itu sangat berarti buat aku. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara.